belajar bersama-sama terus di sekolah. Ya, ini kita lanjutkan dengan materi pelajaran Pancasila. Coba dikeluarkan dulu buku Pancasilanya semuanya. Yang belum dikeluarkan bukunya, keluarkan dulu buku Pancasila. Sudah? Nah, dibuka bukunya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenal keberagaman di keluarga dan bahkan kita sudah mengenal keberagaman di sekolah. Nah, tujuannya mengenal keberagaman ini adalah menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi di tengah keberagaman, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian menunjukkan sikap rukun. Nah, itu dia, sikap rukun keberagaman di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Sebelumnya sudah ada kita belajar tentang toleransi yang sudah dipelajari. Siapa yang masih ingat apa itu toleransi? Ayo Alvaro. Toleransi adalah sikap menghargai, menerima, dan menghormati perbedaan dalam hal keyakinan, pendapat, atau praktik yang dilakukan. Ya, toleransi adalah sikap menghargai. Menghargai bagaimana? Menghargai dalam arti baik dalam sesama maupun perbedaan itu saling menghargai. Tidak boleh yang namanya ejek mengejek. Tidak boleh yang namanya dorong mendorong. Tidak boleh yang namanya pukul memukul. Harus saling menghargai. Ketika ada kawannya berbicara, hargai kawannya ketika berbicara. Caranya bagaimana? Didengarkan sampai habis. Kalau kita bisa mengasih solusi, kita sampaikan solusinya dengan baik. Paham? Dan juga ada yang namanya keberagaman. Apa itu keberagaman? Siapa yang bisa menyampaikan apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti budaya, agama, ras, suku bangsa, bahasa, dan gender. Iya, benar sekali. Itulah tadi yang namanya keberagaman. Keberagaman itu apa? Yaitu adalah perbedaan, baik perbedaan dalam suku ataupun ras. Ada yang tahu ras itu apa? Ras adalah perbedaan. Ya, ras itu adalah perbedaan secara apa dia? Secara fisik. Secara fisik. Mantap. Kita beri prop push dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Itulah dia yang dinamakan perbedaan ras ataupun perbedaan secara fisik. Adapun perbedaan secara gender, apa itu gender? Adalah jenis kelamin. Nah, ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya perempuan. Adanya perbedaan. Prop push dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke materi di halaman 122. Coba dibuka bukunya halaman 122. Nah, di situ ada judulnya yaitu tentang menghargai perbedaan dan keberagaman di lingkungan masyarakat. Ya, coba dibaca yang keras dan didengarkan oleh sesama. Bunda minta yang membaca Keisha. Rumah Pak Rusko berada di RW 03 Kelurahan Sentosa. Kelurahan Sentosa terletak di tengah-tengah kota. Dengan dimiliki perbedaan penduduknya lebih beragam jika dibandingkan dengan keadaan penduduk di desa. Pak Rusko memiliki tetangga dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Lebih dari itu, pekerjaan mereka sehari-hari pun semangat beragam. Sekarang, yuk kita amati nama-nama tetangga Pak Rusko. Stop. Oke, dilanjutkan. Amira Putri. Pak Rusko, bagian Pak Rusko. Pak Rusko berasal dari DKI, Jakarta, suku Betawi. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, PNS.
Stop. Di bagian Pak Markus, coba baca Rafa. Pak Markus berasal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Suku Batak, agama Kristen, pekerjaan perusahaan tambang. Stop. Kita lanjutkan Pak Haji Muhammad Iqbal. Bunda minta ada Akbar menyampaikannya. Dibaca. Pak Haji Muhammad Iqbal berasal dari Pekanbaru Riau, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan dosen. Ya. Kemudian Bunda minta kepada Hamid. Pak David. David berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, suku Rote, agama Katolik, pekerjaan pastor. Kemudian ada Pak Wayan. Bunda minta juga Alia Ramadan untuk membaca. Pak Wayan berasal dari Myanmar, Bali, suku Bali, agama Hindu, pekerjaan dokter. Iya, benar sekali. Bunda minta kembali Bu Alindra, yaitu yang membaca. Bunda minta Irgi Alfansyah untuk membaca. Bu Alindra berasal dari Magelang, Jawa Tengah, suku Jawa, agama Buddha, pekerjaan. Iya, yang terakhir kalinya yaitu Koh Cucun. Bunda minta Winsa membaca Koh Cucun. Koh Cucun berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat, suku Tionghoa, agama Konghucu, pekerjaan YouTuber. Iya. Tadi dari Pak Rusto, Pak Markus, kemudian Pak Haji Muhammad Iqbal, ada lagi dari Pak David, kemudian ada Pak Wayan, Bu Alindra, dan yang terakhir ada Kok Cucun. Itu memiliki suku, bahasa, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu. Nah, itu semua memiliki yang namanya perbedaan ataupun yang dinamakan dengan keberagaman. Baik, itu dalam keberagaman itu tidak memungkinkan kita untuk tidak saling bertegur bersama. Ya, keberagaman itu artinya kita tetap harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan. Adapun seperti yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mantap. Nah, di sini Bunda ada video nih. Coba perhatikan bersama ya. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai para kecil, coba kalian hargai teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Nah, sama seperti yang kita pelajari tadi kan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Sukunya pun berbeda-beda. Suku yang Ada yang berbeda. suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan kalian ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia adalah sangat beragam agama dan budayanya. Stop. Ini pulau ini apa? Daerah apa? Negara Indonesia. Dari sini apa tadi? Sabang. Sini? Merauke. Coba
yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebenarnya sebuah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Nah, itulah tadi yang artinya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik dalam segi bahasa, baik dalam segi agama, baik dalam segi apa lagi? Budaya, tetap. Nah, itu pun yang membuat kita tetap bersatu. Itulah Indonesia. Nah, sekarang Bunda membawa gambar nih. Ada yang tahu sebenarnya apa? Orang-orang sedang melakukan ibadahnya. Orang-orang sedang melakukan ibadahnya. Iya, ibadahnya masing-masing. Nah, ini ada orang yang beragama Islam sedang sholat. Ibadah mereka adalah sholat orang Islam. Dia kalau makan membaca doa. Kemudian ada lagi orang Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu pun mereka melaksanakan ibadahnya. Jadi tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya saling mengganggu ataupun saling mengejek. Nah, sekarang Bunda lagi ada gambar nih. Gambar apa coba? Orang membuli. Nah, coba yang di sana. Nampak? Yang sini? Nampak. Ini orang sedang apa? Boleh kita membuli? Meskipun ada perbedaan, boleh kita membuli? Secara ras kita memang mempunyai perbedaan. Ras itu adalah secara fisik. Nah, tidak boleh yang namanya membuli. Tidak boleh yang namanya aku malas berteman. Tidak boleh itu namanya ya. Jadi tidak boleh melakukan yang namanya pembuli. Yang baik itu dalam teman tetangga ataupun di sekolah tidak boleh. Paham? Paham. Satu lagi, ada gambar satu lagi ini sedang apa coba? Tentang bergotong royong. Dan ini adalah gambar orang bergotong royong. Pernah melihat atau pernah melakukan ketika kita lagi
kelompok yang mana ini kelompok berapa? Kelompok Satu. yang dua. Yang ini kelompok tiga. Gimana nanti siapa yang menjawab tercepat selesai? Nah kemudian tepat udah kasih rewardnya. Udah kasih stiker itu ke jempol. Berarti ya. Dan cepat. Kemudian kalau salah, apa rewardnya? Nah, kasih yang sedih. Berarti tandanya apa? Harus lebih giat lagi dan lebih fokus lagi belajar. Ya, nah, masih lem. Bisa dipahami? Siapa yang belajar lebih? Jangan lupa kasih nama dan jangan lupa nama kelompoknya pun dibuat ya. Siapa saja. Ya, Pertama juga kan dua. Untuk semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, sudah berani untuk mengerjakan dan sudah berani untuk maju ke depan tampil. Bunda ucapkan terima kasih dan Bunda minta tetap percaya diri untuk tampil. Tidak hanya tampil di depan kelas saja, tetapi tampil di luar kelas. Di luar kelas bisa di mana? Di masjid ataupun di lapangan ketika ada acara dan di rumah ketika ada acara dan di tempat tertentu. Kemudian sebelum berakhirnya materi pelajaran kita kali ini, siapa yang mau tahu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangannya. Siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Amira Putri maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai perbedaan dan keberagaman di lingkungan masyarakat. Ya, itu kan tadi tentang kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Amira Putri, yang mana tentang menghargai perbedaan dan keberagaman di lingkungan masyarakat. Oleh itu, Amira Putri, kita beri tepuk tangan dulu. 1, 2,